Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul, khususnya panjenengan semua harus benar-benar bersyukur memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan ngaji dari Mbah Kiai Said Aqil Siraj. Mohon maaf ya, bagi kami para santri, Kiai Said Aqil ini adalah contoh atau prototipe seorang santri yang sangat luar biasa. Kami sanat lakola man sya'a masya'a, jikalau tanpa sanat. Sekarang itu banyak orang pinter-pinter ngomong tapi tanpa sanat. Saya ini nggak pinter, saya ini nggak ngalim, tapi karena saya sanat keilmuan saya mondok ini alhamdulillah lumayan jelas. Saya mondok di pesantren wabarakatuh. Siapa namamu? Jufeng. Tunggulah Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Qurama, para alim, para ulama, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan kesehatan dohiron wa batinan, dan semoga kita semua mendapatkan barokah ilmunya beliau. Dan yang saya hormati gusku saya, guru-guru saya dari Al-Falah Ploso, wonten panjenenganipun Gus Fahim, Gus Abdurrahman Al-Kautsar, Gus Salam, dan yang saya hormati Gus Helmi Zaini, Faisal Zaini, Ustadz Yusuf Mansur, Ibu Ida Fauziah, dan yang saya hormati semua. Yang jelas saya yakin kalau ini beda dengan jamaah saya. Saya itu biasanya kalau ngaji itu bilang jamaah saya itu garangan, tapi di sini tiba-tiba terkunci otomatis. Dan ini Mas Helmi ini paling hebat. Saya itu nggak pernah pegang mic di depan gus-gus saya, baik itu Gus Fahim maupun Gus Kausar. Jadi ini sangat terpaksa sekali. Tapi yang jelas saya tidak berani apa-apa. Yang jelas di NU itu enak. Hidup berangkat ngaji nggak berangkat ngaji kita mendapatkan doa. Mesti doakan gitu. Jami'il muslimin wal muslimat. Itu NU itu setiap habis sholat gitu. Kalau lihat lainnya NU kan nggak, wong salaman saja takut. Jadi NU itu enak. Mati pun kita juga didoakan, bahkan orang buruk pun dimandikan, ya enak sing ngopeni. Jadi kalau ini memang semasa hidupnya ada yang belum baik, tenang aja, pokok panjenengan NU insya Allah keramut sampai mati dan terus mendapatkan doa insya Allah. Makanya saya itu enak, suka dengan NU itu nggak muluk-muluk. Dan yang nomor dua di NU itu pasti kopen. Dilihat ibu-ibu ini lemu-lemu semua, karena ya mayoritas nyun sewu yai seneng berkat. Nomor satu itu pasti, alhamdulillah. Kan ini jarang-jarang kalau nggak NU dikit-dikit kan makan alhamdulillah. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah NU itu identik dengan sanat. Laulas sanat lakola man sya'a masya'a, jikalau tanpa sanat. Sekarang itu banyak orang pinter-pinter ngomong tapi tanpa sanat. Saya ini nggak pinter, saya ini nggak ngalim, tapi karena saya sanat keilmuan saya mondok ini alhamdulillah lumayan jelas. Saya mondok di pesantren Al-Falah Ploso, dan alhamdulillah ada salah satu Ning Lirboyo yang ketipu saya. Jadi alhamdulillah Mbah Yai kula niku nek ngomong ngoten alhamdulillah di rumah itu ini bukan takabur atau apa. Kula napa-napa nggih matur teng Gus Kausar. Ini kita hadus binikmah lah kalih. Sekarang usia saya tuh 30. Alhamdulillah setiap malam Selasa di rumah saya itu rutinan itu selalu hadir orang 20.000. Itu tanpa diundang. Kalau ada happy asmara bisa 50.000. Ya, nggih. Lah itu semua karena barokah sanat keilmuan, Makanya kiai-kiai NU itu dari dulu ya gitu, kelihatannya doanya saja nggak begitu jelas, gremeng, tapi ya barokahnya luar biasa karena segala sesuatunya itu ada sanad keilmuannya.
Tidak perlu kita yang dake-dake, yang sulit-sulit. Jadi di Jakarta ini metropolitan, jangan sampai panjenengan semua ini takut salah memilih pengajian, salah memilih ustadz. Yang paling penting dilihat dulu sanad keilmuannya. Itu identik ciri khasnya NU itu ya seperti itu. Bahkan tadi di mobil saya juga ngobrol, matur, nyun izin, gimana saya itu ngajinya kok dikit. Sebagai santri Al-Falah Ploso saya sangat malu, ngaji saya itu dikit. Santri-santri Ploso itu yai besar itu ngajinya kitab besar-besar dan banyak-banyak. Saya itu cuma dikit ngajinya. Misal hadis ya 2 hadis, 3 hadis gitu sudah, lainnya ya nyanyi. Tapi kok beliau-beliau ini wis gak masalah, wis pancen yo iso ngono wis terusno Mas. Komo rodok kenceng-kenceng nggih mboten saged nggih, alhamdulillah. Kiai NU itu selalu menenteramkan, menyenangkan, bahkan selalu memberi peluang orang yang memiliki kapasitas apapun bisa khidmah. Tidak semuanya harus ilmiah. Mungkin yang bisa hafal Quran, mengadakan semaan Al-Quran. Mungkin yang pejabat kayak Bu Ida, pripun yang ngopeni gus-gus ngeten niki. Ya kalau saya ini ya orang baru kenal. Saya kesini ya nggak minta apa-apa. Cuma ya itu pantes sih. Enggak. Ini kelihatannya sudah mulai bahaya Yai. Ya kersane beliau mawon Gus kula nggih bahaya kula mengke malah jenengan andapne teng Monas malah bahaya Gus. Wes mboten ajrih kula, tapi nggih niku wau di NU itu seperti itu. Dan ini PR kita semua, kalau sampai di kota besar ini NU juga bisa besar dan kita itu bisa menjadi pelopor kerukunan, perdamaian, penebar agama yang rahmatan lil alamin, yang tenang, semua kalangan bisa masuk, insya Allah luar biasa. Dan ini PR ibu-ibu niku, jadi jangan pernah minder. Ini loh yang kudung-kudung hijau-hijau, ini loh yang gemuk-gemuk ini loh. Lah, jadi di NU itu semuanya kangge kabeh. Yang bisa masak, payu, yang bisa nata acara, payu, yang bisa payu semua. Oh iya. Bahkan saya tadi di istana itu mayoritas ya yang bisa nata acara istighosah itu ya orang-orang NU. Pas pampres ya keringetan tok semua itu tadi. Foto sama saya aja. Dan alhamdulillah saya juga gusnya NU. Pun saya sudah kehabisan akal ini, pusing. Ya itu tadi PR-nya untuk Bu Ida aja. Sekian dari saya, semoga ya Allah. Ini saya yakin ini manjalasa aliman faka'na mazzaroni, itu dawai Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing zaroh kepada orang alim ini banyak, ini orang alim ini beliau ya Allah. Buya Said ini idola saya, Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Salam, Ustadz Yusuf Mansur. Kita seakan-akan ini duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya semoga ngopi santai ini besok kelak kita lanjutkan di surganya Allah dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya nggih, kula mboten wantun niku kalimat garangan mboten wantun nggih. Nggih, garangane teng Jawi mriku. Nggih, pun dari saya cukup itu saja. Wo, dekengane pusat. Ya wis, ya itu pokoknya bocoran. Itu tadi barokah sanad itu. Seperti saya bilang dekengannya pusat itu nyun sewu Yai. Saya itu waktu menerangkan Fadhailul Ibadah itu pada bab kalau nggak salah sholat sunnah, sholat qobliyah subuh kalau nggak salah. Dan sholat qobliyah subuh itu kan fadilahnya banyak sekali, itu termasuk bisa menyembuhkan penyakit apa, termasuk bisa menaikkan derajat kita gini. Fadilahnya banyak sekali, nukilan dari kitab-kitab besar itu. Setelah itu saya itu tiba-tiba yaitu santri itu nggak pernah konsep seperti ini tadi. Saya nggak nyangka kalau mau dikasih mic, tapi ya alhamdulillah iso omong lah, senajan yo campur bahasa Inggris nih. Tapi ya gitu, tiba-tiba spontanitas karena ilmu tadi, mungkin barokah guru-guru saya, barokah riyadhah tirakat guru-guru saya. Tiba-tiba ada jok atau kalimat spontanitas jadi viral. Waktu itu kan banyak pejabat-pejabat ya yang mendadak tiba-tiba soleh ngaji itu loh. Nah, di samping saya itu kan banyak itu ngaji pulang ya kosongan salaman nggak gerenjel blas. Lah
setelah itu ya maaf ini keceplosan ini. Kalau ini keceplosan, ya keceplosan kalau itu. Nggih, keceplosan kalau itu. Lah tiba-tiba ya itu. Saya bilang, dekenganmu wis gak terima no pejabat gak opo. Kalau kamu mau melakukan sholat sunnah atau sholat qobliyah atau sholat rawatib apapun itu, dekenganmu pusat, semua diam. Pusat Allah Ta'ala. Wes akhirnya tepuk tangan tapi tetap tidak dijalani. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya, penting ngaji. Wes pokoknya saya ini hari yang paling mengerikan bagi saya. Saya bicara di depan guru-guru, ya semoga saya bisa mendapatkan barokah ilmu-ilmu beliau. Ya nek takok gak bahaya ya jelas bahaya banget nih. Bahaya banget. Mungkin dari itu ya estenyel ngoten mawon Yai, kula nyuwun tambahipun pangestu mungkin yen suwuk kula Yai, ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi tambah beneh niki. Dari saya wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan kaulah muliakan Rabbi arwahina, panutan kita sedaya, perjuangan langkah-langkah kita dalam berkhidmah, dalam berjuang, khususnya dalam ngaji, Romo Kiai Said Aqil Siraj, beberapa tokoh, beberapa kiai hadir di antara kita, Mas Ustadz Yusuf Mansur, ada saudara kami Kiai Fahim Royani, ada Kiai Haji Abdus Salam Sohib, dan beberapa tokoh politik juga ada Mbak Ida, ada Mas Bupati Blora, dan juga ada Pak Wakasat, Pak Agus Subianto. Ya moga-moga berkah ngopi-ngopi malam hari ini, moga-moga jadi kasat. Ya tapi ya harus ingat loh Pak, yang doakan loh Pak. Kita itu loh biasanya nggak sampai bunyi doanya, hanya pegang akuannya saja ada kalkulasinya. Ya Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul, khususnya panjenengan semua harus benar-benar bersyukur memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan ngaji dari Mbah Kiai Said Aqil Siraj. Mohon maaf bagi kami para santri, Kiai Said Aqil ini adalah contoh atau prototipe seorang santri yang sangat luar biasa. Kami mulai kecil, mohon maaf Mbah Kiai Said itu tidak pernah di pelosok, tapi kami dari dulu sudah mendengar manakibnya. Kami itu di hampir setiap forum seringkali berbeda pendapat dengan Lirboyo, karena biasa ya afatul jiwar ya. Apalagi kalau Basul Masail kami selalu berusaha untuk tidak sama, walaupun kami dari rumah punya jawaban halal, tapi kalau yang dapat mic dulu Lirboyo kemudian jawabannya halal, kita pasti akan ganti haram ya. Ya. Cuman kemudian ketika kita mendengar beberapa tokoh-tokoh Lirboyo yang sangat luar biasa, diantaranya adalah panjenengan, kami ya tanpa terpaksa, kami dengan tulus hati mengatakan memang sangat luar biasa dan harus kita kejar sebagai generasi berikutnya, sebagai para junior. Syahidal anamu bifadlihi hatal ida wa fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Orang itu belum istimewa kalau yang nge-like itu masih sama-sama santri, sama-sama NU. Itulah kenapa Kiai Said Aqil selalu membuli siapapun kader NU yang kemudian hanya mendapat gelar doktor di UIN misalnya, begitu ya kan, biasa gitu, SAG apalagi ya. Itu kadang-kadang Kiai Said selalu membuli, bukan dalam rangka merendahkan, bukan, tapi memang beliau adalah orang yang memiliki himmah yang luar biasa, dan itu adalah contoh yang konkret umat Mbah Kanjeng Nabi itu harusnya memang seperti itu.
lahu himamun la muntahali kibariha wa himatuhu suhra ajallu minad dahri. Rasulullah itu memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, bahkan cita-citanya yang kecil saja itu jauh lebih luas, lebih lebar, lebih dalam daripada masa. Dilalah duwe santri nahdiyin nahdiyat wong NU, jangankan bercita-cita, hanya karep saja kadang-kadang wedi. Jangankan kok memiliki cita-cita yang besar, hanya sekedar berkeinginan angan-angan ngelamun neng WC lo kadang-kadang wedi. Jadi ya tadi itu, makanya kita gemuk hanya karena berkat dan rata-rata menyebabkan asam urat. Nah, itu masalahnya. Jadi moga-moga beliau-beliau para guru-guru kita masih terus diberi usia yang panjang, diberi kesehatan yang prima untuk terus mendampingi kita, mangestoni kita, mengarahkan kita, dukani kita. Bagi kami para santri, dukani itu marah ya. Saya lupa kalau ini di Jakarta, karena suasananya sangat santri banget. Jadi saya agak lupa. Yes, suasananya sangat nopo nggih, pondok banget lah. Jadi dukani itu adalah marah. Bagi kami para santri, ketika kiai marah mengingatkan kami, bahkan secara zahir kelihatan emosi terhadap kami, itu adalah sebuah kebanggaan. Banyak sekali santri yang mohon maaf ketika sampai boyong belum pernah dimarahin oleh gurunya, itu kadang-kadang memiliki kekecewaan yang luar biasa. Apakah kami tidak memiliki bakat berhasil kok sampai guru kami tidak marah? Nah gitu. Hampir semua masyayikh itu selalu dilahirkan dari kiai-kiai, dari tokoh-tokoh yang biasa menyuruh-nyuruh, menyalah-nyalahkan, memarah-marahi. Jadi ya ini agak beda ya dengan konsep hari ini, di mana guru harus yang apa istilahnya, yang care, yang apa. Enggak, wong kami ini masih kecil sudah mendengar wasbir alam nuril jafami muallimi fa inna rusubal ilmi inafaratihi. Semua kegagalan kita sebagai murid ini biasanya karena ketidakmampuan kita bertahan akan tekanan daripada guru-guru kita. Mohon maaf Pak Wakasat, Pak Agus, kalau jenengan dulu dididik dengan biasa-biasa saja, dengan lemah lembut, saya pikir potensi keberhasilan panjenengan ya sangat minim sekali. Tokoh yang sangat luar biasa, walaupun tadi agak salah dicontohkan oleh Gus Salam, yakni Gus Abdurrahman Wahid, itu adalah salah satu tokoh santri, primadona para santri, yang dihasilkan, dilahirkan dari situasi yang sangat luar biasa sulitnya. Artinya nggak mungkin ada tokoh yang hebat kemudian lahir dari situasi yang biasa-biasa saja. Pasti ada gemblengan-gemblengan keras di sana. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mendengarkan, bisa nopo nggih bertemu. Mboten nginten saestu kula mau mriki nawa itu kula memang makan. Karena mohon maaf memang kami tadi itu sempat ke istana dalam rangka niatnya ya cari makan ya. Iya, karena seingat saya beberapa tahun yang lalu sebelum Covid kami dipanggil ke istana, itu makannya enak sekali ya. Tapi entah kenapa hari ini kok agak turun ya, saya nggak ngerti, agak turun kualitasnya. Jadi kami langsung mengalihkan rasa tomak kami ke rumahnya Mas Helmi. Jadi mohon maaf ketika kami di sini disuguhi bukan sekoteng, apa namanya ini, mikrofon, ini agak zalim ya. Ya, mohon maaf, ini agak zalim ya, karena pikiran kami kalau ada orang ulang tahun kemudian ngundang banyak orang untuk tasyakuran, itu sifatnya walimah, makan ya. Ada to'amun yutakhad li khudusi surur, ada makanan yang dibuat karena ada kebahagiaan yang datang. Ini malah ada kerjaan yang datang. Lah malah ketika belum mengangkat kami, belum mengasih waktu untuk kami, dia ngomong, kita udah ndak bisa ini menghormati Gus Kausar, Gus-Gus ini semua, malah dipasahkan ke orang lain, patahlah kita. Itu sama, mohon maaf ya, kayak tadi kita mau istighosah, Romo Kiai Mustafa Agil, adik panjenengan, kemudian membuka dengan sambutan sebagai ketua panitia. Alhamdulillah malam hari ini semakin semarak dan kelihatannya istighosah malam hari ini semakin ikhlas. Langsung Gus Wahim, waduh alamat ini. waduh alamat ini.
Waduh ini. Kok tidak ikhlas? Kok akhlis wada alla turida bitaati ilat aqarruba min ilahika dzil kila. Waduh, kita di rumah ikhlas, ngaji ikhlas, ini nyampe di istana masih diminta ikhlas. Alhamdulillah ya, moga-moga makbul. Alhamdulillah. Tapi prinsip ya tadi itu. Memang kenapa kami ini selalu bahagia. Mohon maaf teman-teman dari Jakarta, mohon maaf. Bagi kami para santri, kebahagiaan itu adalah wajib adanya. Kami itu dalam situasi apapun tidak mungkin tidak bahagia. Santri itu adalah orang yang paling pintar untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Santri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kreatif untuk membahagiakan dirinya sendiri. Oke. Itu nih. Positif nih. Wong mohon maaf ini. Wong ada loh teman kami itu jadi pengurus. Kemudian di SP tetap tertawa. Tetap bahagia. Ada. Kita punya teman kayak begitu itu ya. Bahagia Nonton. Teko wonge. Ada gitu itu. Ya saya enggak ngerti tapi ada emang begitu. Dan bagi kami bukan kayak kalau Mas Idham tadi kan mengatakan bahwa orang NU itu dimanapun selalu makan-makan. Enggak cukup. Tidak hanya makan, orang NU itu dimana-mana memang selalu makan dan diawali dengan tawa-tawa. Jadi kalau ada rapat NU, ada kumpul-kumpul NU, pengajian NU, kemudian di situ pucem semua, mukanya semuanya ditekuk semua, tidak ada tawa di sana. Wah ini sudah mulai luntur ke NU-nya. Mohon maaf itu Pak, sudah mulai luntur loh. Sudah mulai, mohon maaf ini, loh, bener ini, karena enggak loh. Lah memang sampean mikirnya apa? Ya, enggak gitu, memang begitu. Karena kami semua ini ngaji dan kita tahu betul bahwa ada sebuah hadis kursi mengatakan inna min ibadi qauman yadhakuna jahra min saati rahmatillah. Karena memang ada beberapa itu di beberapa kitab yang lain bahasanya inna min khiyari ummati bahkan. Ada beberapa umat-umat pilihan yang memang acaranya itu yadhakuna jahra min saati rahmatillah. Dia tertawa lepas karena yakin betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa yabkuna sirra khaufan min iqabi. Nah, ini yang kita harus pertanyakan itu. Ya kadang-kadang kalau sendirian kemudian dia meneteskan air mata, menangis karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kan nggak kelihatan itulah. Kita kan bisa kamuflase itu. Tampil kayaknya orang yang sangat bahagia dengan tawa dan di malam hari ya tetap tertawa saja. Biasa saja. Yang penting moga-moga ya kayak doanya Mas Idham tadi, kita semua ini benar-benar diakui sebagai santri, benar-benar perjalanan kita mendapatkan barokah daripada para masyayikh kita, guru-guru kita, dan semoga para pendiri bangsa ini khususnya guru-guru kita, para muassis Jam'iyatin Nahdlatul Ulama benar-benar ridho dengan apa yang kita lakukan. Iya Pak, memang begitu itu ya, kayak tadi didawuhkan Mas Idham ini santrinya wah luar biasa. Santrinya Mas Idham itu garangan. Bahkan tadi di mobil Gus Salam sudah saya tawari, kayaknya kamu bakat jadi santrinya Mas Idham karena perilakunya itu cocok itu. Langkahnya itu garangan banget gitu. Saya pengen kapan-kapan Mas Idham ngaji, Gus Salam datang. Loh iya, al hikmah itu dhalatul mu'min. Aina ma wajadtumuha akhadtumuha. Iya, enggak apa-apa Gus Salam, walaupun dulu Gus Salam adalah kiainya, gurunya Gus Idham, tapi enggak apa-apa. Sesekali ke sana ngaji kemudian ditanya, "Kamu siapa itu kacamata itu?" Nah, enggak apa-apa ya. Enggak siap kayak ini. Enggak. Kita ini memang mohon maaf gitu. Saya enggak ngerti, Kiai. Dulu itu kan kalau masyayikh kita, era guru-guru kita, suasana Indonesia ini memang adem, Pak. Kita itu adem betul. Hari ini saya nggak ngerti. Bahkan mohon maaf, sesama santri saja dulu itu nggak ada situasi kayak hari ini, saling cemooh, saling olo-olo, saling apalagi sampai somasi apa-apaan nih, belum ada itu loh. Nggak ada sunnahnya, loh. Nggak ada itu, mansana sunatan apa itu, saya nggak ngerti itu loh, ya nggak ada itu. Nggak, dulu loh, pancen, ya nggak apa, mbok teko nggak penting, nggak penting teko nggak penting, sementing ngono kuwi. Karena
apa ya? Kalau dari dulu itu kita kan intakidil qaul wahtarim qailahu. Kata Imam Syafi'i, intakidil qaul wahtarim qailahu. Tidak apa-apa di antara kita ini beda pendapat. Apalagi jelas-jelas memang pendapatan kita beda, ya jelas beda. Jelas lah. Kenapa kami dengan Gus Salam itu sangat sulit untuk cocok? Ya karena mungkin pendapat kami sama, tapi pendapatan kami sangat berbeda. Inilah yang membuat kami ini keberatan untuk kemudian